Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu kanggo sedulur kabeh. Selamat datang di channel Belajar Bersama 79, tempat kita menggali warisan leluhur, primbon, dan misteri budaya Nusantara. Malam ini, kita akan memasuki gerbang waktu yang tidak biasa. Malam Satu Suro, sebuah malam sakral, malam penuh keramat, namun juga malam paling rawan untuk sebagian weton yang menjadi incaran Sengkolo. Apakah panjenengan termasuk pemilik weton yang diincar energi negatif di malam Satu Suro? Ataukah panjenengan justru dilindungi oleh kekuatan leluhur dalam kepercayaan masyarakat Jawa? Tibo apes bukan sekadar apes atau sial biasa. Ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami nasib buruk yang datang tiba-tiba, tanpa sebab jelas, namun berdampak besar bisa berupa kecelakaan, kerugian besar, kehilangan orang terdekat, atau jatuh sakit berkepanjangan. Dan dari semua malam dalam 1 tahun Jawa, malam Satu Suro adalah waktu paling rawan. Mengapa? Karena diyakini bahwa alam gaib membuka diri, para roh leluhur kembali hadir, dan energi negatif bisa keluar dari tempat-tempat keramat. Orang Jawa meyakini bahwa malam ini adalah Wanci Wingit. Waktu yang harus disikapi dengan laku prihatin, doa dan pengendalian diri. Sayangnya tidak semua weton mampu menghadapi gelombang energi ini. Ada 4 weton utama yang justru menjadi incaran apes di malam Satu Suro. Siapa saja mereka? Weton Tibo Apes di malam Satu Suro. Waspadalah jika kamu termasuk. 1. Rabu Pon, sang pemimpin yang rentan diganggu. Orang yang lahir pada Rabu Pon memiliki Neptu, 14 gabungan dari nilai hari Rabu 7, dan pasaran Pon 7. Ini adalah weton yang secara alami membawa aura kuat, berkarakter keras, mandiri, serta penuh wibawa. Mereka pandai memimpin dan sulit ditaklukkan dalam urusan prinsip. Tapi di balik kekuatan itu, mereka menyimpan sifat emosional yang sering meledak saat tidak dikendalikan. Di malam Satu Suro, ketika energi spiritual membuncah dan batas antara alam nyata dan gaib mengabur, Rabu Pon menjadi sangat sensitif terhadap gangguan halus. Bukan karena mereka lemah, tapi karena aura mereka terang dan seperti cahaya yang menarik perhatian makhluk-makhluk tak kasat mata. Mengapa bisa Tibo apes? Karena mereka cenderung keras kepala dan susah menerima peringatan. Ketika sudah percaya satu hal, mereka tak mudah bergeming. Meskipun itu larangan dari orang pintar atau sesepuh. Di malam sakral seperti Satu Suro, kesombongan spiritual seperti ini bisa membuka celah Sengkolo. Tanpa disadari, Rabu Pon bisa menjadi target gangguan halus, mimpi buruk yang terasa nyata, bayangan hitam yang mengikutinya, atau bisikan tak kasat mata yang membuat gelisah dan sulit tidur. Bahkan, ada beberapa kasus di kalangan paranormal Jawa. Orang Rabu Pon yang tetap keluar, malam Satu Suro tanpa tirakat justru mengalami nasib buruk, dari tabrakan kecil, kehilangan barang berharga, hingga tersesat secara gaib di tempat keramat. Tanda-tanda awal Rabu Pon akan terkena Tibo apes malam Satu Suro. Mendadak jadi pelupa, linglung, atau kehilangan fokus. Emosi naik drastis tanpa sebab. Mimpi melihat api, ular, atau terbangun berkeringat tengah malam. Solusi spiritualnya, puasa mutih minimal 1 hari sebelum Satu Suro. Membaca doa-doa penolak balas selama malam Suro. Membatasi interaksi sosial dan tidak ke tempat ramai. Ingat, Rabu Pon adalah weton besar, tapi justru karena besarnya itu, getarannya bisa bentrok dengan energi besar bulan Suro. 2. Sabtu Legi, weton berubah yang mudah terseret energi kelam. Sabtu Legi adalah weton dengan Neptu Mapolas, sama seperti Rabu Pon. Namun karakter, Sabtu Legi jauh lebih spiritual dan cenderung introvert. Mereka menyukai kesunyian, punya intuisi tajam, dan seringkali membawa aura mistik tanpa mereka sadari. Sabtu Legi dikenal sebagai weton yang bertuah. Banyak yang mengatakan bahwa orang-orang dengan weton ini memiliki daya pikat gaib dan kepekaan tinggi terhadap makhluk halus. Sayangnya, kepekaan ini bisa menjadi bumerang di malam Satu Suro. Saat pintu dimensi terbuka, orang Sabtu Legi seringkali tidak bisa membedakan antara mimpi, penglihatan, dan kenyataan. Mereka bisa mendapatkan bisikan, melihat wujud-wujud halus, bahkan terlibat dalam kejadian-kejadian aneh, semisal mendengar langkah kaki di atap padahal tidak ada siapa-siapa, atau tiba-tiba mencium bau kemenyan padahal tak ada yang membakar. Bentuk Tibo apes yang kerap menghampiri Sabtu Legi saat malam Satu Suro. Rezeki tiba-tiba terhenti tanpa sebab logis.
Terlibat konflik dengan keluarga tanpa alasan jelas. Tiba-tiba diserang rasa takut dan cemas berlebihan. Yang lebih menakutkan lagi, Sabtu Legi yang tidak menjaga diri di malam satu suro bisa menjadi perantara tidak sadar di mana roh gaib masuk lewat tubuh mereka. Biasanya ini terjadi saat mereka tidur, duduk melamun, atau berada di tempat gelap. Petua para leluhur, Sabtu Legi nekora kuat nahan batin, ojo melu nepsu nang wenggi suro. Artinya Sabtu Legi, kalau tak mampu menahan batin, jangan ikut hanyut dalam arus hawa malam suro. Tindakan pencegahan untuk Sabtu Legi, melakukan meditasi dengan dupa menyan putih, menjaga rumah tetap terang benderang saat malam suro, tidak tidur sendirian di kamar gelap. 3. Selasa Wage, weton rapuh di malam batas gaib. Selasa Wage memiliki neptu kecil. 7. Salah satu weton dengan keseimbangan batin yang rentan goyah. Mereka dikenal pendiam, tekun, pekerja keras, namun menyimpan kegelisahan dalam hati. Orang Selasa Wage sering mengalami mimpi-mimpi ganjil dan punya firasat tajam, tapi cenderung mengabaikannya. Mereka adalah tipe orang yang secara lahir tampak kuat, namun batinnya mudah terseret arus energi luar. Di malam satu suro, mereka bisa menjadi target gangguan halus karena energinya kurang stabil. Tanda khas tipe apes pada Selasa Wage di malam suro, mendadak merasa ditatap dari sudut gelap ruangan, merinding tanpa sebab di tengah malam, merasa ada yang memanggil namanya padahal tak ada siapapun. Beberapa ahli spiritual Jawa menyebut Selasa Wage sebagai weton yang tidak cocok dengan energi puncak suro karena auranya nabrak gelombang alam halus. Maka tak heran jika mereka bisa jatuh sakit, kehilangan semangat hidup, bahkan sering merasa sial beruntun dalam seminggu setelah saun suro. Langkah pencegahan, sebaiknya tidak bepergian jauh sejak sore menjelang satu suro. Minum air kelapa muda sebelum maghrib malam suro sebagai penetral energy. Memutar bacaan doa atau mantra penenang di kamar. Jangan pernah anggap remeh malam satu suro jika kamu lahir Selasa Wage. Kecilnya neptu bukan berarti kecil pula dampaknya. Justru yang lemah paling dulu kena. 4. Selasa Kliwon, weton medium yang paling gampang kesambet. Weton terakhir dalam daftar ini adalah Selasa Kliwon dengan neptu 11. Orang-orang dengan weton ini memiliki karakter spiritual yang tinggi, bahkan banyak di antara mereka yang secara alami adalah medium, mampu menjadi perantara atau jembatan antara alam nyata dan gaib. Orang Selasa Kliwon sering mengalami peristiwa aneh, sejak kecil melihat sosok bayangan, mendengar suara tanpa wujud, atau mendapat mimpi yang jadi kenyataan. Sayangnya, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah target paling empuk di malam satu suro. Di waktu-waktu biasa mereka mungkin mampu menahan getaran spiritual. Tapi di malam satu suro ketika dimensi halus menguat, Selasa Kliwon sering disentuh oleh energi asing. Kadang berupa kesurupan, kadang berupa bisikan gaib yang membuat mereka bertingkah aneh. Bentuk tipe apes Selasa Kliwon. Mendadak lupa arah saat berkendara, seperti ditarik masuk ke tempat wingit. Tubuh terasa panas dingin, berat seperti dipeluk dari belakang. Perasaan hampa, kosong, dan tidak bisa mengendalikan diri. Orang tua Jawa dulu sering menyuruh anak Selasa Kliwon tidak keluar rumah di malam satu suro, bahkan tidak membiarkan mereka tidur sendirian, sebab mereka ini seperti magnet bagi makhluk halus yang sedang jalan-jalan malam itu. Solusi spiritualnya, mandi kembang 7 rupa sebelum maghrib. Letakkan gunting atau pisau kecil di bawah bantal, penangkal energi liar. Baca doa pelindung sebelum tidur dan nyalakan lampu semalaman. Saudara-saudara sedulur Jawa, kita hidup tidak hanya di alam yang terlihat, tapi juga berdampingan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Leluhur kita sudah mengingatkan sejak ratusan tahun lalu, waspadalah terhadap waktu, bukan hanya terhadap orang, dan malam satu suro adalah salah satu waktu yang tidak bisa sembarangan diperlakukan. 4 weton yang telah kita bahas tadi, Rabu Pon, Sabtu Legi, Selasa Wage, dan Selasa Kliwon bukan berarti malang atau hina. Justru sebaliknya, mereka adalah pribadi-pribadi istimewa yang membawa beban karma, leluhur dan pancaran energi yang luar biasa. Tapi justru karena istimewa itulah mereka lebih mudah dilihat, lebih mudah disentuh, dan lebih mudah diuji oleh energi malam suro.
Malam Satu Suro bukan tentang horor murahan. Bukan sekadar larangan duduk di depan rumah atau tidak boleh potong rambut. Tapi ini adalah waktu ketika alam halus mengamati, mencari siapa yang sedang lengah, siapa yang sedang kosong hatinya, siapa yang sombong terhadap peringatan alam. Banyak orang mengira bahwa jika mereka tidak percaya, maka mereka kebal. Tapi ingat, hukum energi tidak peduli pada kepercayaan. Sama seperti listrik, kamu boleh tidak percaya itu menyetrum, tapi saat kau sentuh kabelnya tetap terbakar juga. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu termasuk dalam weton yang disebut tadi, jadikan Malam Satu Suro sebagai waktu untuk mengurung diri dari hiruk-pikuk dunia, membasuh jiwa dengan doa dan zikir, menutup pintu kelalaian, membuka jendela kesadaran. Jangan ajak anak kecil keluar rumah sembarangan. Jangan bertindak sembrono hanya demi konten atau uji nyali. Karena sekali saja tersentuh oleh makhluk halus di malam suro, bisa bertahun-tahun dampaknya baru terasa. Entah gangguan rezeki mental yang labil, rumah yang terasa pengap dan berat, hingga penyakit aneh yang tak kunjung sembuh. Suro iku dudu wektu dolanan, nanging wektu kanggo nutupi celah sengkolo. Artinya suro itu bukan waktu untuk main-main, tapi saat untuk menutup pintu bencana. Jadikan Malam Satu Suro sebagai malam perenungan, bukan malam pertunjukan. Karena saat kita hening, kita sedang berbicara dengan yang maha halus. Saat kita diam, kita sedang dipantau oleh yang tak terlihat. Dan saat kita sadar, kita sedang diselamatkan dari hal yang tak terucap. Weton adalah warisan langit. Dan Malam Satu Suro adalah cermin dari siapa kita di mata semesta. Kalau kamu termasuk di antara keempat weton tadi, ingatlah satu hal. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena kadang, tibo apes itu bukan hukuman, tapi peringatan agar kita kembali sadar bahwa kita ini kecil, dan hidup ini lebih dari sekadar dunia yang bisa disentuh. Semoga kita semua selamat melewati malam sakral ini, dan semoga apa yang diwariskan leluhur tidak sekadar jadi cerita, tapi jadi cahaya untuk menjaga diri. Jangan anggap bulan suro sebagai bulan biasa. Di dalamnya tersembunyi rahasia leluhur, kekuatan alam, dan pelajaran hidup. Bagi yang memahaminya, bulan suro adalah waktu pembersihan dan perlindungan. Bagi yang meremehkannya, bisa jadi awal datangnya musibah. Jadi ketika bulan suro datang, diamlah sejenak. Dengarkan bisikan alam, heningkan hati, karena bisa jadi ada sesuatu yang sedang memperhatikanmu dari balik bayang-bayang. Jika panjenengan salah satu dari 4 weton tadi, tulis di kolom komentar, doa, dan harapan panjenengan kita aminkan bersama. Saling sambung doa. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.